Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nikomang Trisha Melani, akrab disapa dengan Trisha, dari kelas 11-7 nomor absen 36. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di kehidupan kita, yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media digital, kehidupan bermasyarakat mulai banyak perubahan, mulai dari cara berkomunikasi, berpikir, dan bersikap. Namun, di balik kemajuan tersebut banyak tantangan baru yang berpotensi mempengaruhi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Melalui video ini, saya akan mengulas isi artikel yang membahas permasalahan tersebut, menjelaskan penyebab terjadinya tantangan terhadap Pancasila, serta menawarkan solusi yang dapat dilakukan oleh generasi muda agar Pancasila tetap relevan dan kokoh di era digital. Artikel tersebut membahas tantangan penerapan dan eksistensi Pancasila di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi. Berdasarkan survei 2025 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, kini penetrasi internet di Indonesia mencapai 80,66%, yaitu sekitar 229,4 juta orang telah terhubung internet. Kemajuan teknologi informasi dan media sosial membuat arus informasi menyebar sangat cepat. Ideologi, budaya, dan nilai dari luar dengan mudah masuk ke Indonesia tanpa penyaringan. Hal ini berdampak pada menurunnya pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Penulis artikel menekankan bahwa nilai Pancasila seperti gotong royong, persatuan, toleransi, dan keadilan sosial mulai tergeser oleh budaya individualisme, konsumerisme di media sosial. Media digital sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, hingga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Bahwa angka dari anak-anak yang untuk mengalami kerumunan secara daring adalah 48%. Jadi ini bukan angka yang kecil. Dengan kondisi tersebut, Pancasila beresiko hanya menjadi simbol, bukan nilai yang benar-benar dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang terjadi dalam artikel tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya literasi digital masyarakat, terutama generasi muda. Banyak orang belum mampu menyaring informasi yang benar dan salah, sehingga mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau konten negatif. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Internet telah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat. Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII memandang munculnya fenomena penyebaran berita hoaks lantaran masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat negeri melalui internet. Kedua, pengaruh budaya global. Melalui media sosial dan internet, gaya hidup asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai Pancasila mudah ditiru, seperti sikap individualis dan minim rasa kebersamaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon Zon mengingatkan masyarakat untuk tidak berlebihan dalam mengapresiasi budaya asing. Salah satu contoh paling nyata adalah maraknya budaya Korea di Indonesia. Melalui dari tren K-pop, drama Korea, gaya berpakaian, hingga makanan khas Korea yang kini mudah ditemukan di berbagai kota. Banyak anak muda yang rela antri berjam-jam demi konser idola, membeli album, lightstick, hingga mengikuti gaya hidup idolanya. Di satu sisi, ini menunjukkan antusiasme, kreativitas, dan keterbukaan terhadap budaya luar. Tidak sedikit juga yang terinspirasi untuk menekuni dunia seni, dance, fotografi, hingga konten kreator karena pengaruh ini. Namun, di sisi lain muncul pula fenomena fanatisme berlebihan. Ada yang lebih hafal nama anggota boyband Korea dibanding pahlawan nasional. Ada yang lebih bangga menggunakan istilah asing daripada berbahasa Indonesia dengan baik. Bahkan, tak jarang konflik di media sosial terjadi hanya karena perbedaan selera idola. Di titik ini, budaya asing bukan lagi sekedar inspirasi, tetapi mulai menggeser identitas dan cara bersikap. Ketiga, rendahnya pemahaman terhadap nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila sering dianggap hanya sebagai hafalan, bukan sebagai pedoman hidup.
sehingga penerapannya kurang maksimal. Keempat, minimnya pengawasan dan regulasi digital. Kecepatan penyebaran informasi lebih cepat dibandingkan kontrol terhadap konten digital, sehingga nilai yang bertentangan dengan Pancasila bisa berkembang bebas. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Solusi yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, meningkatkan literasi digital. Kita harus belajar berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial. Kedua, mengamalkan nilai Pancasila di dunia digital, misalnya dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian, menghargai perbedaan pendapat, menjaga etika dalam berkomentar. Ketiga, membuat dan menyebarkan konten positif. Generasi muda bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong. Yang keempat, menghidupkan kembali diskusi nilai Pancasila baik di sekolah, organisasi, maupun komunitas pemuda, agar Pancasila dipahami secara kontekstual dan relevan dengan zaman. Kelima, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil seperti menghargai orang lain, saling membantu, dan bersikap adil dalam pergaulan. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa era digital membawa peluang sekaligus tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Tanpa pemahaman dan pengamalan yang kuat, nilai-nilai Pancasila berpotensi terkikis oleh arus globalisasi dan digitalisasi. Namun, jika digunakan secara bijak, teknologi justru dapat menjadi sarana untuk menguatkan Pancasila, terutama melalui peran aktif generasi muda. Oleh karena itu, keberlangsungan Pancasila di era digital sangat bergantung pada kesadaran kita semua, khususnya generasi muda, untuk menjaga dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata maupun dunia digital. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Coba ada Pinky.